Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Mama. Shalom. Terima kasih, satu kehormatan buat saya secara pribadi untuk menyampaikan sharing firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan nama kah atau bagaimana? Ya, saya biasa panggil Ibu Yohan. Kami kenal dengan Bapak Pendeta karena kami punya tanah di atas sini. Ya, kami bersyukur bisa sharing. Ternyata kami ini ya satu persekutuan ya di Surabaya ya. Kami dosen sama seperti itu. Dosennya sama. Ya, bersyukur cerita-cerita tentang ternyata ini ada teman sekerja di sini. Nah, kami bersyukur untuk itu. Kami tinggal di Sikumana, di dekat Puskesmas Sikumana. Nah, di Puskesmas Sikumana 2010 kami beli tanah di sini dan puji Tuhan sebagai berkat Tuhan juga untuk kami. Ya, mungkin itu saja. Ini anak kedua, ini suami Pak Martin Ratulado. Nah, kami sama-sama alumni dari Institut Injil Indonesia Batu Malang. Kami melayani Tuhan freelance, kami punya pelayanan sendiri. Jadi kami punya sekolah di Konino, di turun-turun dari pasar Konino, Jalan Pemuda, Christian Montessori School. Ya, jadi situ anak-anak dididik secara rohani, tapi dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, itu puji Tuhan, kami doakan sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Saat kami sekolah, setelah tamat Tuhan kasih visi yang jelas. Terus memang kami bergerak sendiri. Kami bersyukur bahwa Tuhan pimpin kami untuk kami bergabung di Prudential juga, sehingga lewat pemasukan dari Prudential kami bisa mendukung pekerjaan kami, pelayanan kami di sekolah. Dan bersyukur ini masuk tahun yang ketiga. Dukung kami dalam doa supaya banyak anak-anak kecil boleh dimenangkan secara dini, sejak dini. Mereka pun boleh kenal Tuhan secara pribadi. Nah, itu saja singkat dari perkenalan singkat ya. Ya, kita buka firman Tuhan dari Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ini adalah menceritakan tentang Tuhan mempersiapkan Yosua, panglima tentara menggantikan Musa. Kita lihat sini pengalaman bangsa Israel bersama dengan Musa dan Yosua. 40 tahun mereka menanti janji Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dari firman Tuhan ini satu rema yang saya ingin sharingkan buat kita pada pagi hari ini. Ini di pengalaman kami dalam secara pribadi di tahun ini. Di sini dikatakan bahwa setelah Musa meninggal, Musa tutup usia, Tuhan memilih menunjuk Yosua menggantikan Musa. Tongkat estafet itu diteruskan ke Yosua. Kita tahu bahwa Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi tongkat itu diteruskan oleh Yosua. Dan pada saat Yosua terima tongkat itu pun, penggenapan janji Tuhan pun belum terjadi. Butuh waktu yang panjang untuk mereka masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Nah, begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Mungkin di antara kita sedang dalam penantian janji Tuhan, sesuai dengan tema ini ya, bahwa ketika penggenapan janji Tuhan terasa lama sekali. Nah, saya lihat bahwa ini adalah tema yang bagi pengalaman pribadi kita secara luar biasa. Terkadang kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan secara pun, pada saat menanti itu adalah satu hal yang tidak enak. Setuju ya Pak Mama ya? Pengalaman yang tidak enak, harus menanti kapan.
Dari sisi rohani, terkadang kita sudah pasti Tuhan janji seperti ini, janji tentang kesehatan, janji tentang pekerjaan, keuangan, masa depan anak-anak, pergumulan-pergumulan yang lain. Tapi dengan berjalannya waktu, sudah pada awalnya sudah teguh, Tuhan sudah janji, Tuhan akan berkati kita, Tuhan sudah janji. Tetapi di perjalanan mulailah terasa lama sekali. Akhirnya pada saat kita menghadapi situasi dalam penantian ini, seringkali kita mulai ragu akan dengan janji Tuhan, mulai goyang iman kita. Kita tidak lagi berpegang teguh kepada janji awal mula itu, oleh karena penantian itu. Nah, seringkali orang bilang penantian itu tidak enak, seperti itu. Tetapi kalau dari sisi rohani, penantian itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena bagi Tuhan, untuk mau jawab doa terlalu amat gampang. Seperti kita membalikan telapak tangan. Kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan dan Tuhan mau. Tapi kalau tidak, Tuhan punya maksud tujuan dalam kehidupan kita. Kenapa begitu lama kita menanti? Di sini Tuhan yang paling utama. Kalau bagiannya Tuhan, tidak perlu kita ragu lagi. Pasti Tuhan sanggup. Dan ketika kita beriman pun, Dia mau menolong kita. Tapi kita kadang bermasalah dari sisinya kita. Kita tidak sabar. Doa mulai bercampur dengan unsur keraguan kepada Tuhan. Hati mulai kecut, hati mulai tawar dengan berjalannya waktu. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dalam masa penantian ini, sebenarnya Tuhan satu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau kita tidak jadi anak-anak yang gampangan, tapi Tuhan mau menjalin hubungan terlebih dahulu dengan kita. Jadi Pak, kalau dari sisinya Tuhan, bukan jawaban doa yang menjadi utama, tetapi bagiannya Tuhan adalah membangun hubungan pribadi Dia dengan kita. Nah, tergantung dari kitanya saja, kita mau atau tidak. Bagaimana caranya supaya saya tetap kuat menanti janji Tuhan? Yang pertama adalah kita mesti disiplin untuk saat pribadi dengan Tuhan. Harus ada waktu setiap hari. Di sini janji untuk Yosua ketika dia akan masuk di dalam penggenapan janji Tuhan. Tuhan bilang apa? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, bukan hanya hari Minggu saja. Jadi siang dan malam menjadi makanan rohani kita. Di sini dikatakan bahwa harus merenungkan itu siang dan malam. Artinya itu menjadi kebutuhan utama rohani kita. Kalau kita makan pagi, siang, malam, ataukah sore ada kopi dan teh dan kue, berarti 4 kali kita makan, belum ngemil-ngemilnya yang lain. Nah, sedangkan sisi rohani kita yang terpenting adalah kita tidak memberikan makan secara rohani. Tidak ada waktu kita dengan Tuhan, tidak ada waktu kita saat teduh, tidak ada waktu kita masuk menyembah di hadirat Tuhan. Waktu semua sibuk kita kasih yang lain, tetapi kita menuntut Tuhan untuk menggenapi janjinya buat kita, menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita. Tuhan terlalu gampang seperti kita bilang di awal untuk menjawab doa kita, tapi dari kitanya sendiri. Apakah kita sudah melakukan bagian kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan lewat perenungan pribadi kita dengan Tuhan. Contoh misalnya, kita orang tua saja mau selalu dekat dengan anak, apalagi Bapa di surga. Dia mau ada waktu khusus dengan kita. Kalau bagi beta waktu yang paling tepat untuk saat teduh adalah saat pagi. Apakah pagi itu kudus? Tidak. Karena pagi itu adalah waktu pertama kita buka mata, kita ada waktu yang paling pertama buat sulung hari ini untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Mungkin kita pikir, baca Alkitab, tapi kita kadang-kadang tidak mengerti ini bahasa-bahasa. Ingat bahwa di YouTube ini terlalu banyak firman Tuhan, terlalu banyak khotbah-khotbah yang bisa kita pakai membantu kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ada puji-pujian yang kita naikkan ke depan hadirat Tuhan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah kita harus menjaga hati kita. Ketika kita dalam penantian akan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, hati yang perlu dijaga. Ketika hati tidak dijaga, kita mudah sekali untuk goncang iman kita. Mudah sekali untuk kita ambil jalan pintas, seolah-olah kita mau membantu Tuhan. Seperti itu. Supaya kita menjaga hati kita dengan apa? Seperti dijaga dengan kita ada waktu tiap hari dengan Tuhan, waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Menjaga hati. Karena apa? Hati ini
pusat dari segala sesuatu. Ketika kita tidak bisa membentengi hati kita, membentengi rohani kita lewat firman Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan saat teduh kita, ataukah hati kita tidak ada firman di dalamnya, jarang dikasih taburi firman, akhirnya kita mudah sekali diintimidasi oleh iblis. Sudahlah, tidak, itu bukan berkat. Bergumul juga itu bukan punya berkat. Dari intimidasi mulai kita kucut dan mulai kita tawar hati di depan Tuhan. Padahal di awal-awal kita menggebu-gebu. Tapi di sini kita belajar bahwa saat kita teduh sebenarnya kita sedang membentengi hati kita supaya kita tidak mudah diintimidasi oleh iblis. Mulai menuduh kita, ingat bahwa Tuhan tidak mau menjawab doa kamu. Itu bukan berkatmu. Banyak sekali cara-cara setan untuk membuat kita, iman kita menjadi lemah. Menuduh kita, mengintimidasi kita, bahkan mengikat hati kita sehingga kita tidak melihat lagi kasih karunia Tuhan, tidak bisa melihat lagi kasih karunia Tuhan. Ketika orang dalam pergumulan rasanya ini hari ini sepanjang hari inilah, jangan ada hari esok lah, ini hari saya seperti itu. Nah Tuhan mau ketika kita masuk di hari berikutnya, ketika kita buka mata dan Tuhan masih berikan kita kesempatan, itulah kesempatan Tuhan untuk menjawab kita. Sekarang jadi permasalahannya dari kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak untuk memberikan waktu kita, memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan tanpa dicampur dengan keraguan, kecemasan, kekhawatiran. Seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan yang berikut adalah kita harus tunduk pada waktu Tuhan. Terkadang kita ini lebih mengutamakan waktu kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita berdoa, kita sudut lain, Tuhan harus jawabnya seperti ini, harinya seperti ini. Tapi kita tanpa kita bilang, belajar dari Tuhan Yesus bahwa biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kita boleh meminta. Tuhan Yesus saja minta, jika boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga. Ini satu esensi doa yang luar biasa. Kenapa kita mudah kecewa? Kenapa kita mudah goncang dengan iman menanti penggenapan janji Tuhan? Karena apa? Kita hanya berdoa stop sampai dengan Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, pada saat ini berapa jumlahnya, seperti itu. Tanpa kita bilang jadilah kehendakmu. Kita lupa kalimat berikut, jadilah kehendakmu. Seringkali belum waktunya Tuhan, kita mulai mudah sekali kita kecewa, mudah sekali kita goncang, ragu dengan doa kita, ragu dengan janji Tuhan, mulai membanding-bandingkan diri dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kok dia doanya langsung jawab Tuhan, kok saya kapan, seperti itu. Tapi di sini kita sebagai anak Tuhan, kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan, tunduk pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ketika namanya kita berserah, berarti kita tidak ada andil lagi di dalamnya. Itu semua adalah kita mempertaruhkan di tangan Tuhan. Waktu Tuhan yang jadi, waktu semua dalam kedaulatan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita ingat bahwa di hidup kita ini semua ada dalam kontrol Tuhan. Sesuatu yang terjadi tidak kebetulan, semua ada dalam kontrol Tuhan. Tugas kita apa? Cukup percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong kita tepat pada waktunya, bukan waktunya kita. Itu yang prinsip paling penting, bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita hanya bilang Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tapi kita lupa di sisi lain bahwa Dia mau melakukannya bagi kita. Kita belajar dari orang kusta ya, di Matius. Orang kusta itu dia datang, dia bilang apa? Guru, sekiranya guru mau, tahirkanlah saya. Nah, kita sebagai anak Tuhan atau orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Tapi terkadang kita tidak menyadari juga bahwa Tuhan mau melakukannya untuk kita. Nah, terkadang kita minta, setelah kita minta, kita tidak yakin bahwa Tuhan mau. Memang kita tahu Tuhan sanggup, tapi kita tidak yakin bahwa Tuhan mau untuk melakukannya untuk kita. Nah, ini pun harus kita luruskan, bahwa ketika kita mengakui kebesarannya Dia, mengakui kepribadiannya Dia, kita juga dengan iman bahwa Tuhan mau menolong saya. Itu bagian dari iman kita. Ingat bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, pergumulan kita di tangan Tuhan, dengan apalagi dengan didasari oleh janji Tuhan. Ingat bahwa di dalam kamusnya Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan itu lambat tapi
tidak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang tepat untuk kita. Terkadang manusia tidak sabar untuk menanti. Seperti itu. Dan tugas kita yang berikut adalah pada saat kita menanti untuk janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, sikap kita yang tidak kalah pentingnya adalah memuji Tuhan. Terkadang kita pikir, aduh, dalam pergumulan, dalam masalah bagaimana bisa memuji Tuhan? Justru pada saat kita tidak bisa memuji Tuhan, disitulah kita harus memuji Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu. Di saat kita tidak terbawa dengan situasi kita. Karena apa? Kuasanya Tuhan tidak bergantung dari situasinya kita. Tetapi pada saat kita naikkan pujian kepada Dia, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Ya, mungkin doa itu belum dijawab, janji itu belum digenapi, tetapi pada saat kita melangkah demi langkah untuk masuk dalam penggenapan janji Tuhan, Tuhan kuatkan. Seperti Tuhan janji kepada Yosua, aku akan menyertai engkau dan perjalananmu akan berhasil. Itu dari sisinya Tuhan, tapi dari sisinya Yosua adalah merenungkan firman itu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada rambu-rambu yang Tuhan kasih buat Yosua dan kita, sehingga janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita anak-anak Tuhan memuji Tuhan dalam pergumulan, kualitasnya beda dengan ketika kita sudah terima jawaban doa. Kualitasnya beda. Dan umat yang memuji Tuhan, dia akan kuat. Dan umat yang menyembah Tuhan, dia tidak akan tergoyahkan. Tidak hanya tidak akan tergoyahkan, tapi dia akan melihat kebesaran Tuhan pada waktunya Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam satu sisi yang ketika semuanya belum terjadi, ketika bagi kita itu dalam keadaan panik, sudah tidak ada waktu lagi, Tuhan ini waktunya sudah. Ketika kita sebagai manusia kita berkata demikian. Tetapi kita pun dengan iman harus berkata bahwa jika belum waktunya Tuhan menolongku, engkau tetap Allahku. Karena engkau Allahku, pasti engkau menolongku. Ini kalimat yang menguatkan saya secara pribadi, bahwa sebenarnya kita sebagai anak Tuhan harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ketika kita mau jalan pakai bagiannya kita sendiri, kita akan tersesat, kita akan mudah untuk diintimidasi oleh setan seperti yang saya bilang tadi. Jadi Bapak Mama, setiap kita Tuhan izinkan kita mengalami penantian mungkin pendek, panjang, tetapi ingatlah hal prinsip bagi Tuhan adalah Dia mau menjalin hubungan dengan kita, hubungan pribadi dengan kita. Wajib punya saat teduh setiap hari dengan Tuhan kalau mau kita punya hidup diberkati oleh Tuhan, kalau mau kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita mau kenal Dia secara pribadi kalau kita jumpanya seminggu sekali? Itu pun kalau di gerejanya tidak ngantuk-ngantuk. Pada saat firman Tuhan ngantuk-ngantuk, ya sudah, berarti tunggu minggu berikut. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita menjalin hubungan dengan Dia setiap hari, setiap waktu. Anak-anak kami masih kecil, saya sudah wajibkan saat teduh. Pertama bimbing, setelah mereka sendiri, saya bimbing mereka, setelah itu mereka sendiri jalan. Jadi tiap saya kontrol, sebelum tidur dan pagi setelah bangun tidur, wajib saat teduh. Karena saya bilang ke mereka berdua, untuk rohani, untuk masuk surga, mama dan bapak meskipun hamba Tuhan, kami tidak bisa menolong kalian berdua untuk masuk surga. Potong sana ada orang dalam, seperti itu. Masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya dia di hadapan Tuhan. Wah, ini juga mungkin kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi mereka harus hidup mandiri secara rohani. Itu bekal yang kita berikan kepada mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Mereka pengenalan yang benar akan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting. Tidak harus kita pikir, mereka masih kecil. Tidak boleh. Dari awal mereka harus mengenal Tuhan secara pribadi. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lihat perenungan mereka. Apalagi kita yang sudah dewasa, punya tanggung jawab besar di gereja, di rumah, di tempat kerja, di keluarga besar. Yang paling utama adalah kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan yang pesan saya, ada rema firman Tuhan bahwa ketika kita dalam persoalan hidup, kita kuat atau lemah tergantung fokus kita. Kita fokus ke masalah atau kita fokus ke Tuhan kita yang lebih besar dari masalah kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, sharing singkat pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi ini untuk bekal kita beberapa waktu ke depan. Jangan menyerah, jangan mudah lemah. Ingat bahwa Tuhan kita yang kita sembah
melebihi besar dari masalah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami punya Allah yang besar, Allah yang menolong kami, bahwa setiap pergumulan kami, setiap tantangan dalam kehidupan kami telah Tuhan Yesus bayar lunas di kayu salib. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh terus memahami isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, pengenalan yang benar akan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada firman Tuhan ini kami boleh komitmen untuk menjaga saat teduh bersama, waktu kualitas bersama dengan Tuhan setiap hari, sehingga kami terus mengenal Tuhan dan hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami ragu dalam doa kami lemah, kami khawatir, bahkan kami kecewa dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, dengan pergumulan mereka masing-masing, kami serahkan pada Tuhan. Ada pesan rohani, ada kebangunan rohani dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi, di saat mereka menanti kebaikan Tuhan, menanti janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus untuk mengenal Tuhan, bahwa kami terus dekat dengan Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.